Bang Ferdinand bisa bacakan Ibrani 9:27? Lagi ngopi itu tenggelam dia buka adat. Malu pui. Cakaru di pajana. Assalamat bicaramu ini di nesik dalile. Mati kedua. Masolang generasi. Yang penting ya sudah. Tuhan. Apa katanya di sana, Bang? Manusia ditetapkan mati berapa kali? Iya, betul. Mati satu kali dalam pengertian fisik dan rohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada fisik mati dua kali. Ingat kalimat saya selanjutnya adalah bahwa kematian yang kedua itu bukan fisik dan roh, tetapi kematian di mana mereka yang ada di dalam pengadilan takhta putih itu akan dilempar ke neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Pak Suma mungkin sudah baca Wahyu ya, ada pengadilan takhta putih. Di neraka orang mati, Bang. Bagaimana? Orang di neraka mati ya? Oh, ke neraka itu mati. Dalam pengertian bahwa mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, mereka hidup kekal di neraka kok. Iya. Loh, mati. Kekal dalam artian bahwa mulai ngaco. Mati di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kembali ke dalam. Masuk nang lagempung. Matiin rombok. Begini Pak Suma, kalau kita katakan orang percaya mati, orang yang tidak percaya mati, apakah mati lalu hilang? Kan itu sesuatu yang tidak mati sesuai. Cuma sekali, Anda mengatakan 2 kali. Iya betul. Saya tidak membantah itu. Ya, dan saya ucapkan itu tadi. Yang salah tidak ada. Oh, tidak ada yang salah, iya. Berarti mati 1 kali atau 2 kali? Iya, yang salah tidak ada karena jadi mati pertama itu saya jelaskan ulang ya, begini Pak Suma. Mati pertama itu kan keterpisahan tubuh, ya jasad dan roh itu terpisah. Mati kedua ya, itu matinya manusia. Mati kedua. Nah, manusia kalau mati tubuhnya kembali menjadi debu tanah, rohnya ini kemana? Yang tidak percaya kembali ke neraka, itu tempatnya. Kalau yang percaya ke Firdaus atau ke surga. Nah, kalau mati kedua, kalau kita tanya, lalu binatang bagaimana? Di dalam pengkhotbah katakan, kalau binatang kan hilang, rohnya, tubuhnya kan hilang. Nah, disinilah letak perbedaan ketika kita menjelaskan pengadilan takhta putih, baru bisa kita pahami ada keterkaitan di situ. Jadi jangan langsung ketika kita bilang mati lalu hilang seperti binatang tadi, oh tidak bisa, manusia tidak seperti itu. Kalau hilang seperti binatang lah Anda tertawa, ya itu memang karena binatang, tapi kita kan manusia. Apakah mati itu lalu hilang seperti binatang? Tidak. Orang percaya tetap hidup, orang yang tidak percaya tetap hidup. Tapi itulah yang disebut juga kematian. Karena apa? Dalam pengertian kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya kejadian, berarti kematian itu adalah keterpisahan mereka dengan Allah. Nah, pengertian yang sama itu yang akan kita lihat hubungannya di dalam perjanjian baru. Khususnya dalam Wahyu itu, bahwa ketika Allah menghakimi, di sana kan Al-Quran juga membenarkan kalau tidak salah, bahwa Yesuslah yang menjadi hakim. Yesus yang menjadi hakim, dan dia ketika mendapati orang yang tidak ada namanya, orang yang tidak percaya, itu kan dilempar semua ke neraka. Kematian yang saya, mungkin kalau belum jelas, saya jelaskan kembali, itulah yang disebut kematian, keterpisahan mereka dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada yang namanya itu kesempatan untuk bertobat, atau dimurnikan, atau dibakar sementara lalu, tidak ada. Karena itu sudah selesai. Dan tidak ada manusia yang mati raganya itu sampai 2 kali. Tidak ada, hanya yang saya katakan rohnya tadi itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut kematian kedua. Izin jawab, Jong. Izin jawab. Iya. Ya, silakan. Izin jawabnya ya.
Ya, maksudnya di sini ya, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, karena tubuh kita itu udah memiliki dosa. Nah, tapi dosanya udah dihapus, sudah diampuni sama sebersih-bersihnya. Tetap tidak bisa, karena sudah pernah berbuat dosa. Jadi tubuh kita ini akan mati. Ya. Nah, tapi untuk yang tidak berdosa, yang dosa sudah pernah diampuni, nah nanti di akhirat akan diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak memiliki dosa lagi, dan memiliki hidup kekal. Nah, yang berdosa itu akan dilemparkan ke neraka. Neraka itu artinya kematian kekal, atau the second death, atau kematian kedua. Ya, kematian untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi maksudnya tubuh kita ini pasti akan mati karena tubuh kita sudah pernah berbuat dosa. Walaupun dosa sudah dihapus bersih-bersihnya, tetap tubuh kita sudah pernah berbuat dosa, pasti akan mati. Nah, itu maksudnya. Nah, cukup. Anda mengatakan pasti akan mati karena memang gagal Yesus menebus dosa. Bukan maunya, karena udah pernah berbuat dosa. Bukan, udah karena memang pernah berbuat dosa. Bukan. Anak bayi Udah itu pernah. bahkan ada yang mati di dalam rahim ibunya. Dosa apa yang dia lakukan anak itu sampai dia mati? Kalian gagal membodohi dunia. Gini kalau pesan itu gagal kalian bercerita tentang bayi yang berdosa, saya bukan gagal, hanya Anda yang kurang paham. Gagal dong. Terus kenapa anak bayi yang belum melakukan dosa mati kalau gitu? Kenapa mereka mati? Bahkan ada yang mati dalam rahim. Dosa apa yang mereka lakukan? Curi ayam. Kalian gagal menjual Yesus sebagai penebus dosa dunia, gagal. Gagal kalian. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian renungkan, saudara-saudaraku, ya. Saya kira pemahaman itu salah. Kita harus lihat dulu anak itu siapa dan dia berasal dari siapa, itu harus dijelaskan itu, Pak. Maksudnya? Kalau dia anak ayah dan ibunya, kita harus tanya, ayah dan ibunya orang kudus apa orang berdosa? Waduh. Iya. Bagaimana? Kalau dia bukan anak ayah dan ibunya, ya mungkin kalau dia turun dari surga dia tidak berdosa. Tapi kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, selama itu keturunan Adam dan Hawa, karena dia adalah darah dan daging Adam dan Hawa, dia orang berdosa. Walaupun baru lahir. Seperti Yesus kan? Oh, Yesus beda lagi. Kenapa Dia bisa? Bukan karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Tidak ada itu. Nggak ada hubungannya persetubuh orang kok jadi dosa, gimana sih abang ini, fitnah lagi. Bukan bersetubuh karena dosa, tapi karena perbuatan yang melanggar perintah Allah untuk memakan buah, sehingga menodai keseluruhan tubuh. Tapi Anda tahu nggak kalau seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini, yang paling banyak dosanya itu Yesus. Anda tahu nggak? Di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus paling berbuat dosa besar, ya itu bukan saya katakan paling terserah berbuat. Klaim Anda seperti itu. Bukan berbuat. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi. Iya, kalau dalam pengertian menanggung dosa ya bisa saja. Tetapi kalau dia berbuat dosa, saya kira tidak ada itu di dalam Alkitab. Yesus itu malah dibuat menjadi dosa, Yesus itu, Bang. Iya, saya tahu itu. Nah, karena dosa saya dan orang-orang Kristen lainnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang dibuat menjadi dosa, menurut kaidah akal orang beragama, kemana perginya? Dia harus mati, karena upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti dia harus mati atau dia harus ke neraka? Dan dia memang mati disalib. Dia neraka atau bukan? Karena dia menanggung segala dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa, tentu saja dia kembali ke sorga. Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, kita harus tahu bahwa begini.
Begini, Dia manusia yang paling kematian banyak seseorang dosanya sudah berdasarkan Bible. menyelesaikan, ya, Manusia yang paling banyak dosanya kematian. di atas muka bumi adalah Yesus. Saya tidak menyangkal itu, Pak. Nah, iya. Iya, saya tidak menyangkal itu, dan orang memang itu paling yang dikatakan banyak dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati. Semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam kitab surat 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Bagaimana kemudian dikatakan dalam begini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, karena kita katanya. Kan gitu. Yesus dibuat menjadi dosa. Nah sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka coba? Kemana bang? Begini Pak, dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu betul. Kemana perginya? Nah, kalau anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana? Hanya menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Kan iya. Kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. Ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuma mati kan Anda juga mati. Upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya kematian. Ya, kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Yesus yang mati sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Berbeda. Saya tidak layak menjadi penebus. Lah, dosa berbeda karena saya buktinya tidak layak. Mati. Buktinya Anda mati untuk Anda sendirilah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri, dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Emang ada ajaran kemudian apa yang saya lakukan? Manusia menebus manusia? Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya? Membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Kemana dia harus menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian ketika habis itu hidup. Dia hidup. Lah Anda juga akan habis mati kematiannya dan hidup. itu apa bedanya? Iya, saya juga akan mati dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah, Anda menanggung dosa siapa sehingga Anda mati? Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya tidak layak menjadi penebus, penanggung dosa. Terus kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali ke yang tadi. Kalau begitu apa bedanya? Adam dan Hawa. Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Iya. Yesus mati itu karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Salah satu syarat penebus mati. Dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia. Gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini ya. Anda mati juga. Semua dengar dulu Pak. Kan begitu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga mati? Oh jelas. Upah dosa adalah kita maut. Mati oleh. Iya. Nah, setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit, tidak ada lagi maut. Bagi saya juga Yesus tidak ada maut setelah kematian. Tapi faktanya Anda mati karena dosa.
Iya. Iya, karena Tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? ini manusianya, kita yang ditebus. roh saya Apa yang dan ditebus tubuh manusia kebangkitan yang yang mana? kemudian yang akan saya terima. Apanya yang ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Suna. ditebus, bukan ke dosanya yang Menebus ditebus. manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut gak? Ah, iya, karena Tidak mengalami iya. maut karena roh Tidak saya akan mengalami maut. Terus yang diselamatkan dikubur? pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen yang dikubur itu adalah siapa? tubuh saya Itu menunggu Iya. tubuh Lalu yang dosa. ditebus Itu. apa? Yang ditebus Manusianya. apa? Saya Yang mati manusia. apanya? Tubuh Yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya. Tubuhnya, Yang tapi ditebus roh apa? saya diselamatkan. Tubuh, Gimana tubuh. ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda. Lah, Tidak memang ada ada orang kematian mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi, Pak. Mati itu bukan kayak binatang hilang. Paham Ya ke tidak itu? emang. Sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah tidak manusia mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus manusia dari Menebus dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda tidak Bukan lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama Jangan dibalik. aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, coba, dong. coba kau jelaskan. Iya, Nah, coba. menebus. Nah. Menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Kalau menebus dosa, pasti dosanya diambil dong. Hmm. Ngerti? Menebus manusia. dari dosa. Jadi dia diambil kembali itu manusianya. Menebus Manusia manusia dari dosa. Nah, Nah. berarti setelah ditebus manusia ini dari dosa, berarti manusia sudah berpisah dari dosa. Ah, iya. Terus Manusia kenapa diambil kau kembali. masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kita kau masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh yang Tadi memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Tadi katanya sudah ditebus. Enggak, karena memiliki tubuh yang memiliki dosa, ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu nggak? Gimana sih cerita ini? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus untuk apa Yesus menebusnya, koclok? Iya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, banyak Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut. Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Nanti di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus? Nanti Buat di apa? akhirat kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa apa lagi. kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati? Untuk apa? Ya, untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita, Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang. Nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya, bagus lah. Nah, boleh cocok. Ya gila ini. Nanti. Sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Demi Yesus pengampunan. mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan, dibuatnya apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Mana ada penebusan? Hah? Penebusan apa? Lah, katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban.
pengampunan dosa tanpa Nah, menumpahkan Yesus darah. mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya. Nah, Berarti ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah? Ada nggak? ya Yesus harus menumpahkan darah baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus ya Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Oke. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada Lah, persembahan Yesus darah? bukan Nggak boleh. manusia. Iya, Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, Demi sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau Nah, kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Iya, Harus terus menumpahkan darah. yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak ada. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba yang menebus dosa mereka? Iya, iya. Hmm. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu Hmm. baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Alamak. Ngerti? Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba? Tidak menyalib sapi? Nah, Menumpahkan salib sapi. menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya, terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa. Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak ada Yesus menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu itu ngarang bebas. Iya, sama aja. Ya makanya. Jadi orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu enggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana? Coba. Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menghapus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Ngarang bebas. Imamat 18, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Nggak boleh. Nah, Jadi itu anaknya dikasih ke Dewa Molok gitu. iya, sama anak Maria aku kasih kepada dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Tidak mau Mana minta ada Elohim minum darah? Darah harus ditumpahkan, bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Ya kan? Nah, Di berani deh. berani. Di kitab mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Garang cerita. Ya, Di dalam Keluaran carilah, 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. Nah, itu kan itu perintahnya ke Kepada Bani bangsa Israel. kan? Nah, Ya. bukan ke Romawi kan?
Nah, Oh, berarti Romawi yang merintahkan ya udah. Pintar. Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. darahnya Sepakat bukan kita. dipersembahkan. Darah nggak boleh Setuju kita ya? dipersembahkan. Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak, dia ada ditumpahkan darahnya, bukan dipersembahkan. Terserah mau ditumpahkan, Oh, mau iya, beda dicurahkan, dong, mau tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Nggak urus. ditumpahkan. Berarti Ya, tumpahkan Anda dong. sudah mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada menebus pendamai dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya yang demi pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan. Orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi pengampunan dosa Kristen. Demi pengampunan dosa. Pak, Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan? Ya kan, demi pengampunan manusia. Ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Ya, betul, ya. Demi Udah, selesai. dosa. Dah, finish ya. Oke, saya turun. Terima kasih bagi Mas. Terima kasih. Jujur Aku nih. mau bikin kopi dulu. Jujur. Masalah Jujur generasi. nih. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis ISIS yang merasuki Yudas Iskariot. Bikin kopi dulu Bang Handi. Akhi, Dinda Nora udah pada tidur, Bunda Rahma. Tidur semua kayaknya ini. Bagus ini ya, jujur dia tadi itu tentang Jujur Bunda. gini. Saya kurang setuju itu apa yang disampaikan Iya, oleh bertengkar dia. maki pale sama teman. Ya. Lanjut, Bukan Maki. bertengkar, Pak. Kasihan culo. Mana ini mukanya ini? Apa sudah mau istirahat atau bagaimana ini? Belum Pak, belum. itu di samping. Bang. Bikin kopi dulu. Saya mual. Tadi darah dipersembahkan untuk dosa. Mual saya. Iya. Jadi kalau Bang Suma atau saya yang mau dipersembahkan itu tidak layak. Kenapa? Karena berdosa itu, Pak. Kita selama ada di dunia ini kan setiap hari kadang melakukan dosa. Jadi memang tidak dilayakkan oleh Allah sendiri. Justru Lalu Tuhan siapa yang mengatakan, abangku dengar dulu Bang. Tuhan mengatakan Iya, Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau persembahkan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti orang bersalah lah yang harus dibunuh. Kenapa pula orang benar yang dibunuh, Pak? Terbalik Bapak ini. Iya. Orang yang benar itu tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang bersalah. Yang eksekusi mati itu Sekarang orang begini, berdosa. pertanyaannya orang gini. Bersalah. Kok orang benar pula Pertanyaannya yang dibunuh? gini, Gimana iya, ceritanya? Orang benar yang dibunuh, orang bersalah tidak dibunuh. Gimana ceritanya? Anda yang melakukan kesalahan sementara yang tetangga membunuh yang Yesus melakukan kesalahan siapa? yang dibunuh. Kenapa bisa begitu? Yang Pak? membunuh Gimana? Yesus siapa? Nggak ada urusan. Nggak Yang ada membunuh urusan. Yesus siapa? Nggak ada urusan siapa yang membunuh. nggak ada Sekarang masalahnya, urusan? ya iyalah.
Apa keuntungannya coba? Bukan aku yang tidak membunuhnya bisa loh. begitu. Bukan saya membunuhnya loh, tapi tetangga gue membunuh dia, aku yang dapatkan manfaat. Enak aja. Orang benar itu kata Tuhan jangan kau bunuh. Ketika orang benar yang dibunuh, Nah, siapa yang bunuh dosa. Yesus? Nah, sekarang Anda bertanya siapa yang bunuh Siapa Yesus? yang bunuh Yesus? Yang membunuhnya adalah Siapa yang bunuh iblis. Yesus? Pertanyaan kan yang membunuh Yesus adalah Loh, kok iblis, iblis? bekerja sama dengan tentara Roma. Ya iya dong. Kalau bukan iblis lalu siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes 8. Anda tahu? Yesus mengatakan Baca Yohanes Yohanes 8 Yesus Baca mengatakan, Yohanes 10, Pak. Yohanes 8-nya dulu baca sebelum Yohanes 10. Apa kata Yesus? Yohanes 10, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku. Nah, berarti Akulah yang mati bukan memberikan Yesus. nyawaku. Oh, yang mati tapi Yesus Nah, sebagai manusia. ini maunya Anda, itu maunya Anda. Karena Anda adalah pasukan-pasukan sibilisis. Hanya iblis yang menginginkan ini kematian sudah. terhadap Yesus. Apakah Bapa pencipta langit Ini dan bumi sudah. menginginkan kematian terhadap Yesus, Bang? Ayo. Semenjak ketika Yesus lahir, saya belum lahir. Alasan saya belum klasik. ada. Alasan klasik. Oh, bukan alasan klasik. Sekarang Justru permasalahannya Anda adalah, mencari alasan klasik untuk membantah keselamatan saya. Itu apa saja. alasannya? Coba, apa alasan Anda mengatakan Yesus yang harus mati? Karena dia orang benar. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang benar. Alasan kenapa Yesus harus mati oleh karena dosa-dosa manusia itu saja. Bapak Tuhan yang menciptakannya mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Mana yang betul ini? Memang betul. Saya sendiri tidak pernah bunuh orang. Iya, bukan. Paluka. Aduh, saya bukan pencuri, tapi saya nikmati hasil pencurian orang. Gimana ceritanya? Bapak mengatakan, Konsep mencuri. jangan Begini, kau Pak, membunuh konsep orang yang mencuri benar. itu beda lagi. Pak, Bapak pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Bapak? Halo, selamat malam. Saya bisa jelaskan dan Boleh bicara minta nggak? Boleh tolong bicara waktu nggak? beberapa detik Kalau saja. boleh saya Itulah yang turun. Anda menit ingin saja. jelaskan. Apanya? Halo, saya bicara dengan Juma dulu. Saya bicara dengan Juma. Boleh bicara, kalau enggak saya turun. Kenapa Ki? Oh ya, silakan. Silakan. Bukan Jiramboanga ini kah? Gak pakai kepala talan jadi. Panasan. Bapak Elohim mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo, boleh nggak dibunuh Yesus menurut Bapak? Bukan aku yang Sesuai membunuhnya. dengan hukum itu, dengar dulu. Sesuai dengan perintah Tuhan memang kan tidak boleh. Anda boleh. Berarti Itu jelas sekali. Berarti membunuh Yesus, Dan Yesus adalah dengar dulu, menghasilkan saya belum dosa. selesai. Membunuh Yesus Dan mendatangkan Yesus dosa. juga berdoa. Ya, dengar dulu lah. Kan tidak bagus kalau saya lagi jelaskan lalu dipotong-potong. Enggak, Namanya Bang. tidak menghargai, Pak. Tanggapi, kau seberanggapan. Tanggapi firman Tuhan. Jangan kau saya tidak membunuh beranggapan. Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Nah, terus Yesus dibunuh. Dosa enggak tuh? Iya dosa lah, Cak Ayu. Apa pula Kristen? Iya. Dosaku telah dihapuskan halilintar. Loh, Dan justru orang yang membunuh Yesus menjual itu Yesus, berdosa. Ya, Yudas yang menjual Yesus kan sudah menerima upahnya di dalam dosa itu. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Betul? Iya, betul itu. Apa yang Anda sampaikan itu betul dan Yudas sudah menerima tetapi itu. mereka para pendosa ini adalah pahlawan bagi Kristen. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu atas dasar keinginan. Itu ingkar nikmat. Itu ingkar nikmat. Kami tidak mengakui bahwa pencuri itu pahlawan, tapi kalian nikmati hasil curiannya. Gimana ceritanya? Yudas sudah kali lebih jahat berarti. Yudas sudah menikmati 30 keping perak. Itu sudah dia nikmati sesuai dengan. Bukan cuma Yudas, bosku.
Iblis. Ya, mereka Termasuk iblis. mereka yang menginginkan kekuasaan, imam-imam kepala itu yang menginginkan kekuasaan juga kan tetap berkuasa. Berdosa Yudas juga nggak sudah orang-orang menerima, yang membunuh Yesus? tetap dinyatakan sebagai berdosa kalau Ada nggak selama mereka manfaatnya tidak bertobat. Ada nggak manfaatnya buat Kristen tindakan mereka membunuh Yesus? Kematian Kristus ini kematian ya, bukan kematian Yudas, bukan kematian maksud saya, imam-imam kepala ada atau nggak imam besar. kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai membunuh Yesus, ada nggak manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen? Kalau ditanya manfaat, bagi saya sebenarnya tidak ada. Iya. Karena siapapun dia, Lah gempung. Mana bisa? Mana bisa? Anda bebas mana bisa dari, bagaimana? Anda bebas kemudian dari dosa-dosa Coba. Anda. Karena Yesus sudah mati. Hah? Apa manfaat Yudas bagi saya, coba? Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian kematian Yesus bermanfaat untuk Anda, berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Karena tanpa kematian Yesus, dosa Anda tidak ditebus. Tanpa mereka tidak membunuh Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh, maka Anda tidak ditebus. Maka berterima kasihlah kepada Sibilis Isis. Iblis, ya paman, terima kasih berkat kerjamu dosaku dihapuskan, kau memang hebat, Iblis. Saya sudah bilang ya, saya tidak dapat upah apa-apa dari Apa? kematian Yudas atau imam-imam. Dosa Anda ditebus. Betul? Ya, yang menebus saya dosa adalah Yesus adalah atau Yudas, itu masalahnya. Bu, Itu masalahnya pertanyaannya. nanti Yesus menebus dosa Anda kalau mati. Berarti yang membuat Yesus mati inilah yang berjasa. Ayo. Kok kalau mati sekarang juga saya sudah diselamatkan, kok kalau mati bagaimana? Waduh gimana? Bingung dia. Orang-orang yang bukan membunuh bingung, Yesus, Anda yang tidak paham. orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Loh, apa orang yang berkhianat ke pahlawan, heran ya. Lah, tanpa mereka membunuh Yesus, lah. bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Kalau begini ya. Gimana? Ayo putar lidah lagi. Bagaimana? Putar haluan. Ayo. Tanpa Yesus dibunuh, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Di dalam konsep perjanjian lama bisa, karena itu kan gambaran dari apa yang akan datang. Masuk lagi lagu melalui pengorbanan domba. Mana bisa kayak gitu? Bacalah perjanjian lama. Bukan, Anda tidak hidup di perjanjian lama. Bacalah dalam perjanjian lama. Anda hidup di perjanjian baru. Iya. Apakah dosa Anda bisa ditebus Anda bilang, tanpa kematian Yesus? Jawab. Kan Anda bilang apakah dosa bisa ditebus tanpa penebusan Yesus? Kalau tidak ada Yesus pun Allah telah menyediakan anak domba untuk pengampunan dosa. Nah, iya, cuma itu kan tidak sempurna, itu hanyalah gambaran dari apa yang akan datang. Domba itu kan tidak Iblis sangat sempurna. berjasa dalam hal ini. Kalau Anda bilang berjasa, justru sangat tidak berjasa. Lah kalau Yudas tanpa pun mereka sangat tidak Yesus bisa berjasa. mati nggak? Saya mau tanya, apakah seorang pengkhianat itu berjasa? Ya justru karena itu kenapa Anda menerima upah dari perbuatan para pengkhianat? Kan lucu ente ini. Kok tanya ke Kan saya? mereka sudah menerima upahnya, jadi saya tidak loh, kapan Yudas kasih saya uang perak? Jadi sekarang begini, Coba ada Pak seorang Suma. pencuri. Saudara, jawab dulu. Ada orang mencuri. Ada orang mencuri. penjual Orang Yesus mencuri dengan ini, jangan kita andai orang mencuri ini di penjara. Tetapi yang menikmati hasil curian Anda. Konyol itu namanya, konyol. Itu namanya konyol. Itu akal-akalan dalam beragama. Anda mengatakan saya tidak menerima hadiah kok dari Yudas. Pret. Siapa yang mengaku dosanya sudah ditebus? Anda atau Yudas? Anda. Dari hasil apa? Dari Yesus mati. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti Yudas adalah pahlawan buat Anda, kawan. Dan juga iblis.
yang merasuki Yudas. Jangan lupakan aku, Ferdinand. Diam dia. Akulah yang merasuki Yudas. Ya, Sampai Yudas Ferdinand. mempersembahkan kemudian Yesus. Tanpa aku, jangan kau bermimpi. Ya, Doti. Ya, film na Doti. Tidak ada sepenggal koin yang saya terima dari upah penjualan yang dilakukan Tapi oleh Yesus. dosamu Itu saja. dihapuskan, cucuku. Oh iya, bukan karena kematian Yudas. Tapi Bukan karena kematian kematian Yesus. Tapi kematian Yesus. Kematian Yesus. Yesus Iya, betul. mati karena ulahku, anak Halo, muda. Yudas, selamat pagi. Matinya Yesus karena aku. Akulah yang merasuki Yudas sang murid. Oh, sama Yudas. Kau nggak cocok Lambena, nggak cocok kau pemeran begitu. Kamu akan hidup dalam dosamu sampai matahari Persis seperti terbenam. iblis kamu ini. Yudas. Pasal 1 ayat Olehnya itu, Ferdinand, mulai sekarang Kamu kau harus seperti sadar. iblis, Suma. Akulah yang berjasa dalam hidupmu. Ayo para pendengar, lihat ya, kita dengar saja, nikmati saja. Iblis Akulah lagi yang bercerama, telah bercerita, mempersembahkan membisiki. keselamatan. kamu adalah guru-guru palsu. Ilusi. Ya, Kamu iblis hanya sedang kugiring berbicara, dalam kita dengar bermimpi. saja. Sebab orang-orang seperti inilah yang sama Fix ya. dengan iblis. Kamu jangan ingkari aku, anakku. Bukan Akulah Ya, semuanya Iblis, itu. iblis sedang berbicara. Akulah yang menyebabkan semuanya itu fakta, Bang. terjadi. Iya, kamu dua dengan Yudas sama bersekongkol. Yesus Ya, itu berkata, sudah sama. ketika pasukan-pasukan itu datang, Yesus mengatakan waktumu sudah tiba. Saatnya dunia kegelapan itu datang. Ya, itu sama-sama dengan Yudas. Itulah aku, wahai Ferdinand. Sama Yesus. Itulah aku yang datang melalui Yudas. Iya, kamulah iblisnya. Iya, iya. Dan kau menerima upah itu kan, anakku? Kau sama-sama dengan Yudas. Saya tidak menerima koinnya. Saya tidak menerima koin. Dua orang nggak cocok Oh kayak bebek aja suaramu. Iya. Yudas bukan, Bang. Jadi semua ini ada-ada saja semua ini. Jadi iblis, jadi Yudas, ya itulah. Renungkan itu, renungkan. Itu guyon, tetapi itu ya kejadian. Makanya Yesus nanti tuh mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iya. Kristus itu akan menyesatkan banyak orang gitu. Makanya Yesus datang kedua kali karena dia malu di hadapan Tuhannya. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak. Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Kalian diusir. Dalam Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan? Itulah upahmu, Pak, yang menolak Yesus.
Kalau menolak Yesus berarti jadi Kristen dong saya. Yesus Itu kan mengatakan, berlaku bagi mereka yang menolak. jangan kau membunuh, kata Yesus. Jangan kau membunuh. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nggak boleh. Ayo. Sekarang Anda justru menerima upah dari kejahatan orang-orang yang telah berupaya membunuh Yesus. Yesus dalam Yohanes 18:37, iblislah yang menjadi bapakmu di tempat-tempatnya. Sebab apa orang-orang itu disebut iblis? Sebab orang itu ingin membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus disebut iblis oleh Yesus. Bagaimana dengan orang yang menerima upah dari pembunuhan? Orang-orang yang menerima hadiah dari iblis. Oh, ini Engkau ada ingin saja ini. Dengarkan saudaraku, Yohanes 8:40-37. Engkau ingin membunuhku sebab engkau di dalam dirimu tidak memiliki firman yang ada dalam tubuhmu. Makanya kau ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman dalam tubuhmu. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya di tempat-tempatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Yang menerima hasil pembunuhan adalah Yudas. Ya Anda. Umat Kristen dong. Loh. Umat Kristen dong. Lalu siapa? Siapa yang menerima pembunuhan? Siapa yang menerima Upah pembunuhan? yang mana? Yang 30 keping perak atau upah apa? Itu upah pengkhianatan. Yang dimaksud di sini adalah upah kematian Yesus. Siapa yang menerima upah dari pembunuhan itu? Kita harus membedakan upah keselamatan dan upah uang koin tadi. Ini alasan Anda, saudara. Ini alasan Anda. Ini hanya buah-buah akal-akalan. Kenapa demikian? Anda mengatakan bahwa yang mendapatkan neraka adalah mereka yang membunuh. Gini. Motivasi Yudas menjual Yesus untuk mendapat keselamatan atau koin? Koin. Nah, berarti kalau misalnya saya menerima upah Yudas, saya juga harus menerima koin. Oh, nggak bisa. Anda menerima hasil kejahatannya. What? Kutanya dulu, saudara. Tidak bisa begitu. Apa hasil kejahatan daripada Yudas terhadap Yesus? Sekarang saya tanya, yang membunuh Yesus siapa? Kenapa jadi larinya ke bertanya? Apa hasil? Yang membunuh Yesus siapa? Apa hasil dari kejahatan Yudas? Itu dulu. Hasil dari kejahatan Yudas adalah kematiannya sendiri. Terhadap Yesus apa? Yesus mengalami yaitu penangkapan, penyaliban sampai disalib di kayu salib. Itu yang dialami oleh Kristus. Itu buah hasil kejahatan Yudas kan? Kalau dikatakan buah hasil kejahatan betul. Sekarang tunggu. Sekarang apa yang Anda dapatkan dari buah hasil kejahatan Yudas? Tidak ada koin yang saya terima. Saya sudah Kenapa katakan ini berulang kali. Orang munafik. Bukankah dosamu ditebus dengan kematian Yesus? Gini ya, Yudas ketika menjual Yesus, dia mendapat upah. Masalahnya sudah selesai sampai di situ. Bukankah Anda mendapatkan keselamatan dari kematian Yesus? Keselamatan bukan karena penebusan Yudas, tidak ada itu. Lah. Jangan Anda Yudas telah Anda sendiri. Gini, dengar dulu. Kematian Yesus Yudas itu tidak lepas dari pengkhianatan Yudas, betul? Pengkhianatan Yudas sudah dibayar dengan upahnya sendiri, dengan koin, menyesal dia dengan kematiannya, itu yang dialami. Orang munafik. Anda mengingkari jasa besar Yudas. Anda mengingkari saya tidak jasa pernah besar mengatakan Iblis. Anda munafik, tapi dari tadi Anda sudah sering mengatakan saya munafik. Sama seperti Anda menghina seorang pencuri. Seorang pencuri emas 1 kilogram, Anda katakan
kau telah menerima upahmu, yaitu di penjara, sambil Anda menyembunyikan emas itu di belakang baju Anda. No, itu kan emas, sama artinya dengan koin tadi. Lah, artinya upahnya dia mencuri dengar. atau hasil pencuriannya itu adalah koin. Nah, koin itu kalau nikmati berarti itu hasilnya. Yudas kan tidak membagikan ke saya koinnya. Terus logika Anda bagaimana ini, terus Pak? kematian Yesus itu apakah bermanfaat untuk Anda? Oh, jelas. Siapa pelakunya? Bukan kematian Yudas ya. Siapa pelakunya? Bukan kematian. Siapa pelakunya sampai Yesus mati? Yang menyelenggarakan pembunuhan atau penyaliban itu adalah tentara Roma. Siapa yang berkhianat? Siapa yang melakukan kesaksian Tentara dusta? Roma. Siapa yang melakukan tipu muslihat? Siapa? Yang menyelenggarakan penyaliban itu kan tentara Roma atas desakan imam-imam besar. Berarti siapa dan yang berjasa imam-imam di besar situ? juga sudah mendapat Siapa yang berjasa sehingga kematian Yesus itu ada? Siapa yang berjasa? Jasanya kan begini, kalau kita bicara jasa itu tentunya kita bisa kategorikan itu sebagai pahlawan, dan itu sudah Anda katakan tadi. Dan Berarti kepahlawanan Yudas itu sudah dibayar Anda dengan 30 keping perak tadi. Terlepas Yudas, ya. Tapi penyelenggara daripada penyaliban gini. terhadap Yesus itu adalah pahlawan Anda, bukan? Yang Anda maksud apakah tentara Roma? Tentara Romawi itu pahlawan Anda kan? Ya. Bagus, sudah selesai. Bukan selesai. Sudah dong. Mantap. Pahlawan Anda itu tidak tentara bisa. Romawi, bukan Yesus. Anda harus mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Bukan Yesus pahlawan Anda, tentara Romawi. Gini. Yesus katakan kepada mereka melalui doanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti pahlawan-pahlawan Anda ini pun sudah diampuni dosanya, betul? Itu kan merupakan permohonan. Kalau ada respon dari tentara, itu mereka dapat diselamatkan. Udahlah, saudaraku. Tapi kalau tidak ada respon, walaupun Yesus sudah berdoa, tetap saja binasa. Apa buktinya Anda kemudian menjadikan iblis dan juga Yudas serta tentara-tentara Romawi ini sebagai pahlawan di leher Anda tergantung salib? Saya tidak pernah menjadikan mereka Anda, sebagai pahlawan. Itu Anda yang menjadikannya, Pak. Ada gambar salib, ada patung salib. Di gereja Anda ada patung salib. Itulah bukti bahwa Anda menjadikan para pelaku penyaliban itu sebagai pahlawan. Salib itu adalah tanda kehinaan, ya, tanda kehinaan bagi orang-orang non Romawi pada waktu itu. Saudara sudah mengakui tentara Romawi adalah pahlawan. Jangan itu Anda yang mengakui sendiri, saya tidak pernah mengakui. Jadi iblis lagi. Oke. Jadi gini ya, saya tidak pernah mengakui karena upah mereka sudah mereka terima. Saya ini rehat dulu sejenak. Silakan. Lanjut Ustadz, tapi memang ya mereka nggak bisa jujur ya, mereka nggak bisa jujur. Bunda, izin dulu sebentar. Jelas sudah terarah tadi. Lanjut. Ferdinand. Iya. Yesus mati itu untuk apa sih buat Anda? Bagi saya kematian Yesus itu adalah untuk menyelamatkan saya dari kematian kekal. Baik. Itu saja. Jadi Yesus mati sebagai penyelamat Anda kan? Iya, betul. Baik. Yang membunuh Yesus itu siapa? Di dalam penyelenggaraan penyaliban itu adalah tentara Roma yang dijual oleh Yudas yang diminta atau diperintahkan oleh para imam kepala pada waktu itu. Oke. Kalau saya balik logikanya, kalau Yesus tidak mati, apakah Anda selamat? Kalau Yesus tidak mati dan ketika saya tidak pernah percaya kepada Yesus, tentu saja saya tidak akan diselamatkan. Berarti Yesus memang harus mati, betul? Iya, Yesus harus mati. Baik. Pertanyaannya adalah, pelaku pembunuhan Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau kita kategorikan itu sebagai pahlawan atau penjahat,
mereka lebih kepada penjahat, Pak. Baik. Berarti jasa atau ulah penjahat mematikan Yesus, Anda selamat, betul? Mereka tidak berperan apa-apa di dalam keselamatan saya. Saya ulang kembali. Karena apa? Saya mundur lagi kalau begitu. Pak, dengarkan baik-baik. Tadi Anda mengatakan Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Betul. Jadi bukan karena kematian Yudas, bukan karena upah Yudas. Saya nggak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Yudas. Dengarkan baik-baik. Lupakan Yudas. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Pembunuh Yesus. Betul, Pak. Betul. Pembunuh Yesus menurut Anda adalah penjahat. Iya, betul. Mereka adalah penjahat. Yang dibunuh Yesus ini, yang dibunuh penjahat ini adalah Yesus, betul? Betul. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Iya, betul. Coba Anda simpulkan apa yang ingin Anda ucapkan kepada pembunuh Yesus? Kepada pembunuh Yesus, mereka adalah pelanggar hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat itu kan pada hukum yang ke-6 jangan membunuh. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka melanggar hukum itu. Jadi atas pelanggaran. Baik imam-imam kepala. Udah cukup. Sebentar, Pak. Udah jawab, jangan panjang kalau saya. Udah. Jadi atas pelanggaran perintah Tuhan, pembunuh Yesus ini adalah melanggar perintah Tuhan. Korbannya adalah Yesus, dibunuh oleh mereka atas pelanggaran perintah Tuhan, betul? Betul. Korbannya adalah Yesus, betul? Pak. Korbannya Yesus, betul? Betul, iya. Jadi Yesus ini adalah korban pelanggaran perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Korban ini manfaatnya untuk Anda apa? Iya, ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya pribadi, saya telah diselamatkan dari kematian kekal. Itu saja. Jadi pelanggaran perintah Tuhan, pelaku pembunuh Yesus ini, Yesus korban Yesus ini Anda jadikan sebagai penyelamat Anda, betul? Kalau saya dari cara pandang Allah lalu mengatakan demikian, apakah saya betul, Pak? Saya ulang kembali, Bang jangan muter. Begini. Mengerti apa yang saya katakan, Jangan begini. Ikuti aja alurnya supaya Anda sehat. Iya. Saya ulang kembali. Iya, saya paham. Saya ulang kembali. Kalau paham, saya paham. Gini. Saya paham apa yang Anda paham. Alur Anda jangan banyak bicara. Iyakan aja iman Anda. Oke. Iya, saya iyakan. Iyakan saja. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul, mereka melanggar perintah Tuhan, hukum 6 dari hukum Taurat. Dan kalau sudah melanggar hukum Taurat, mereka betul, Bang. Iya. Abang kalau udah jawab betul, nggak usah diterangin. Iya. Saya ulang lagi nih. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Yesus ini adalah korban ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, ulah orang yang melanggar, betul. Ya. Yesus ini korban, fungsinya untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Betul. Ya udah cukup. Artinya adalah keselamatan Anda ya akibat ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Ulah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul. Kalau melanggar perintah Tuhan, apakah mereka pahlawan? Itu yang saya ingin tanya. Tentu tidak. Saya ngomong lagi pahlawan. Jawabannya ini. tidak. Saya menghindari kata pahlawan. Ya, jawabannya kan. Saya ulang lagi, saya nggak. Anda kan meminta saya ya atau tidak. Dengerin. Saya tidak memakai kata pahlawan lagi. Saya ulang lagi ya. Iya. Yesus ini adalah korban yang dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul, Pak. Oke, korban ini yang namanya Yesus
dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, Anda manfaatkan sebagai penyelamat Anda, betul? Kok saya manfaatkan? Ini Bermanfaat pertanyaan untuk Anda, yang tidak bermanfaat tepat. untuk Anda sebagai penyelamatan, betul? Tidak ada manfaatnya untuk mereka dari mereka Untuk itu Anda, tidak ada saya nggak bawa manfaatnya ke mereka. saya. Untuk Anda, ini orang. Saya ulang lagi, apa manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda? Iya, untuk keselamatan saya lah itu Ya, oke. yang sudah saya Jadi ulang-ulang Anda dari ini tadi, Pak. selamat. Anda selamat karena Yesus adalah korban pembunuhan, betul? Betul? Korban pembunuhan, ya boleh Ya. kalau Anda bahasakan seperti saya katakan ya betul. Jadi keselamatan Atas Anda karena pelanggaran dengerin ya. dulu, dengerin. Keselamatan Anda karena Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Keselamatan saya bukan karena orang lain. Keselamatan Anda karena karena penebusan Yesus. Yesus. Dengerin, keselamatan Anda adalah karena Yesus sebagai korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul? Atas jasa mereka itu saya tidak setuju, Pak. Saya nggak ngomong Itu jasa loh. karena mereka Saya sudah tidak menerima ngomongin jasa upahnya. loh ini. Saya nggak ngomong jasa, enggak. Siapa Oke, yang ngomong oke. jasa Ulang-ulang sih? pertanyaan, Pak. Ulang dulu ya. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, kalau sudah dikatakan melanggar, ya upah mereka itu dosa, Pak. Oke, melanggar. Melanggar lah. Baik. Jadi pembunuh Yesus adalah melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Oke, baik. Yesus ini korban atau pelaku? Korban. Korban pembunuhan, betul? Betul? Betul. Betul. Manfaat Pak. Yesus ini, manfaat Yesus korban pembunuhan untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Penyelamat, iya. Betul? Penyelamat saya. Betul? Betul. Oke. Artinya Betul. artinya pelanggar perintah Tuhan yang membunuh Yesus korban, Anda diselamatkan oleh korban yang namanya Yesus, betul? Mikir. Coba ulang pertanyaan, Pak. Pelanggar apa tadi? Yesus ini korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Korban Yesus ini adalah penyelamat Anda, betul? Iya. Yesus ini Ya. Kenapa jadi bingung? bukan bingung, Pak. Nah terus Ulangi kalau nggak saja, bingung, tidak apa-apa, tidak ada masalah. tidak ada Tidak ada masalah, ya? tidak bingung, Pak. Oke. Ya, tidak ada masalah, tidak bingung. Jadi kesimpulannya boleh Anda salahkan, boleh iyakan. Penyelamat Anda Apa? karena Anda terselamatkan oleh kematian Yesus karena ada pelaku pembunuh yang melanggar perintah Tuhan. Betul apa betul? Kalau dikatakan pelaku itu salah, ya. Karena pelaku kejahatan itu salah, Pak. Saya ulang lagi Bang ya. Iya. Dengerin. Sudah jelas menjawab itu. Keselamatan Anda karena Yesus mati, pelakunya adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Itu dua hal yang berbeda. Keselamatan dan pelaku itu pribadi yang berbeda, Pak. Jadi kita tidak bisa Ini orang samakan ini kok antara mempersulit iman. Kok kamu yang Anda mempersulit korban iman? dan pelaku. Bro, Saya tidak kenapa mempersulit, kok- justru paling kenapa simpel kok iman persulit Kristen lo? ini. Saya tidak persulit iman saya. Dan saya tidak Kalau pernah begitu- mengakui bahwa pelanggar firman adalah pahlawan atau Saya nggak, saya apa yang si ngomong tukang pahlawan siapa jasa sih? atau apalah. Saya nggak bicara pahlawan, saya nggak berbicara jasa loh. Saya hindari bahasa ini.
Anda otaknya yang ke sana. Saya nggak giring otaknya Anda ke pahlawan sama jasa. Saya nggak ngomongin itu. Anda yang trauma di sini. Anda yang trauma. Saya hindari bahasa itu. Bukan trauma. Saya hindari kalimat itu. Saya seolah-olah Anda menyamakan. Seolah-olah gini. Seolah-olah. Ya, jangan ada kata seolah-olah. Iya, oke. Saya pakai bahasa tidak ada kata seolah, tapi Anda menyamakan antara korban atau Kristus itu yang menjadi korban dan pelaku kejahatan. Saya Ini nggak menyamakan. Saya nggak menyamakan. Saya ikuti pola Anda kok. Saya ulang sekali lagi nih Bang ya. Saya yang ikuti pertanyaan Anda, berarti saya ikuti pola Anda. Cuma di dalam pertanyaan terakhir itu saya bantah itu karena menyamakan antara korban dan pelaku kejahatan ini tidak bisa, Pak. Itu dua pribadi yang berbeda. Bang, bisa kita to the point sejenak, ini waktu ya, dengerin baik-baik. Saya ulang sekali lagi, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pelaku pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Mereka jelas melanggar hukum Taurat ke-6 itu. Cukup melanggar. Ya. Baik. Yesus ini dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Mereka yang melanggar, mereka itu yang membunuh. Baik. Jadi Yesus ini adalah korban pembunuhan oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Korban dan pelaku ya. Udah dijawab. Betul, cukup. Ya. Oke. Manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda itu apa? Ya, diselamatkan. Itu Yesus yang menyelamatkan. Jadi manfaat Yesus mati di tiang salib adalah untuk Anda apa? Hanya Yesus yang menyelamatkan saya. Menyelamatkan. Baik. Jadi Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Betul. Atas kematian dia, kebangkitan dia. Saya ulang lagi nih, dengerin nih. Anda selamat karena, dengerin, Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Kalau hanya dibunuh dan tidak bangkit, saya tidak selamat. Tapi karena dia bangkit dulu. Saya jangan kebangkit dulu. Saya ulang ya. Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Kalau Yesus tidak bangkit, tidak diselamatkan. Kalau dia bangkit lagi, ini tanpa persoalan. Kenapa lari kebangkit? Tidak lari. Itu runtutannya begitu. Saya ulang lagi nih, Bang. Dan Anda menanyakan apakah saya selamat. Kalau Yesus mati, saya tidak selamat. Karena Yesus bangkit, itu saya selamat di situ. Bisa nggak kalau Yesus bangkit mati lalu tidak bangkit? Dengerin. Di situ saya. Bagaimana? Bisa nggak Yesus bangkit sebelum mati? Lah dia bagaimana bisa bangkit kalau dia belum mati, Pak? Ya makanya saya tanya matinya dulu. Saya nggak nanya bangkitnya. Iya. Kalau dia mati lalu tidak bangkit-bangkit, saya juga mati, Pak. Dengerin, Yesus itu mati untuk apa? Mati oleh karena menanggung dosa orang yang berdosa, khususnya mereka yang percaya kepada Kristus. Itu saja. Pindah lagi ya datanya. Jadi Yesus mati untuk menanggung dosa Anda, betul? Betul. Betul. Pelaku pembunuh Yesus ya? Menanggung dosa saya, tetapi sekaligus menyelamatkan saya. Enggak jujur Anda. Enggak jujur Anda, mempersulit yang bisa dipermudah. Loh itu runtutannya begitu. Jangan kita pisah ini kotak ini, bikin Anda kotak ini, jalan sana, jalan cabang. Nggak bisa. Anda mempersulit sesuatu yang bisa dipermudah. Anda nggak jujur. Saya Anda bisa paham apa yang Anda maksud. Loh, saya tidak putar-putar. Kalau begitu dengarkan. Kalau begitu dengarkan kata-kata saya. Kalau Anda nggak muter. Sekali lagi saya ulang. Oke, baik. Yesus mati untuk apa? Ya, sekali lagi ya. Yesus mati untuk apa? Yesus mati untuk apa? Yesus mati untuk penebusan dosa dan menyelamatkan saya. Kalau kita lihat runtutannya. Yesus mati untuk penebusan dan menyelamatkan Anda. Jangan dirubah lagi ya. Iya. Ya, setelah kebangkitan ya. Cukup. Yang bunuh Yesus siapa? Yang bunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus para pelakunya yaitu
tentara atau perwira Roma, kemudian penjual si Yudas, kemudian imam-imam besar itu yang mensiasati bagaimana Yesus harus mati. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, jelas melanggar. Cukup. Jelas. Jadi orang yang membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan, betul? Betul, Pak. Betul. Yesus ini korban pembunuhan, betul? Betul. Korban pembunuhan, ya, betul. Betul. Korban pembunuhan ya, ini betul, yang namanya betul. Yesus ini menyelamatkan Anda dari dosa, betul? Betul, korban betul. Ya. Ya. Betul. Ya udah. Apa yang ingin terakhir? Apa yang ingin Anda ucapkan kepada pelaku pembunuh Yesus yang melanggar perintah Tuhan ini? Kepada para pelaku, mereka wajib menerima apa yang harus mereka terima karena melanggar firman Tuhan. Ya, mereka harus mati di dalam kekekalan. Jadi atas ulah orang yang melanggar perintah Tuhan membunuh Yesus, Yesus jadi korban, dosa Anda ditebus dan Anda diselamatkan, betul? Iya, oleh karena cukup. Yesus. Cukup, selesai. Anda udah iya kan? Cukup ya Pak ya? Korban itulah yang menyelamatkan, bukan karena pelaku cukup. ya Pak. Udah cukup Pak. Cukup Pak. Anda sebenarnya pintar, tapi Anda tidak kooperatif aja. Renungkan baik-baik itu Pak ya. Renungkan baik-baik nanti bahwa dosa Anda itu. Iya, saya sudah merenungkan dan ya udah cukup Bang, udah cukup. Saya sudah gini Pak. Coba. Enggak usah gini, udah dijawab. Saya sudah merenungkan. Cukup. Dari apa yang Bapak sampaikan. Cukup, udah. Terserah mau mengucapkan terima kasih kek, mau apa kek, terserah, yang jelas Yesus korban pembunuhan oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Yesus korban ini manfaatnya untuk Anda menebus dosa dan keselamatan Anda. Ya cukup. Terserah Anda mau berterima kasih kek, Anda mau melaknat kek pembunuh itu, terserah, itu urusan Anda. Setuju ya teman-temannya? Terserah ini Ferdinand ini. Dia mau melaknat pembunuh Yesus, dia mau berterima kasih, urusan dia, bukan urusan kita. Setuju teman-teman? Setuju atau tidak setuju nih? Sekali lagi saya ulang. Terserah Pak Ferdinand, dia mau berterima kasih, dia mau melaknat atas pembunuh Yesus, terserah dia, bukan urusan kita. Terima kasih. Pikirkan baik-baik Pak Ferdinand sebelum tidur. Jangan sampai ke bawah mimpi. Kalau bukan urusanmu, kenapa kamu urusin? Ini lagi. Karena siapa juga yang ngurus? Ini diskusi. Ini diskusi, bukan ngurus. Ngurusin kamu. Iya Bang, ini ranah diskusi. Kehadiran Yesus itu dari awal, dari firman dia hadir ke dunia, itu menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Kehadiran dari awalnya, kelahirannya awal, rencana penebusan dosa manusia. Yang merencanakan pembunuhan Yesus siapa? Ini bukan pembunuhan. Dari awal Yesus mati kok. Yesus itu mati. Dengerin. Yesus itu mati sendiri atau dibunuh? Dibunuh. Siapa yang bunuh? Ya penjahat itu, tentara Romawi. Penjahat. Penjahat. Yes. Ya, Yesus korban apa tidak? Korban. Manfaat Yesus mati untuk Anda apa? Bukan dia harus mati. Saya nggak tanya harus. Manfaat Yesus mati untuk Anda itu awal apa? Dia udah rencana penebusan. Saya ulang lagi. Yesus mati itu, dengerin. Dari awal dia lahir di dunia sebagai penebus. Dengerin, manfaat Yesus mati untuk Anda apa? Lu jangan ngomong sendiri, nggak enak didengar, karena nggak nyambung. Ditanya apa, jawab apa.
Luruskan saja imanmu di sini. Kami nggak ini kok. Kami nggak menghakimi Anda gitu loh. Ngomong aja terus terang bahwa Yesus mati itu menebus dosa kamu, udah cukup. Yang membunuh Yesus orang berdosa, melanggar perintah Tuhan, ya cukup. Kesimpulannya terserah Anda. Mau mengucapkan terima kasih atau mau melaknat dia, terserah Anda gitu loh. Di sini nggak maksa kok. Cuma butuh jujur-jujur aja gitu. Betul, ya, betul. Kalau Teman-teman kita bawah. jujur, Udah cukup Pak, kau Gini, Ferdinand, Pak. cukup. Cukup Pak, cukup udah. Cukup Pak, istirahat kan dulu Pak Anda Ferdinand. bilang mulai Cukup, cukup siapa? Roma. Roma, cukup Roma. Cukup. Yang melaknat itu ya Tuhan sendiri. Saya tidak punya kewenangan. Cukup Roma. Cukup, bro. Kita santai aja Pak. Kita nggak menghakimi Anda di sini. Iya, Kita iya, diskusi baik-baik. Iya. Kita bersahabat sebagai manusia. Kita berinteraksi. Kita toleransi. Tidak boleh saling menghujat, saling menghormati kepercayaan masing-masing Pak. Begitu Pak Ferdinand. Iya, saya dari awal juga memahami seperti itu. Dan saya kira saya tidak akan juga menyerang iman Bapak atau yang lain. Diserang, Ini kita diserang hanya aja Pak. Yang penting berilmu Pak. Nggak apa-apa. Di Indonesia ini habis itu kalau kita sama-sama Pak di sini. Tidak adil. Apa maksudnya habis Pak? Jadi apa maksudnya habis? Dalam artian bahwa kebanyakan apologet Kristen kan didiskriminasi. Ya gitu. Siapa, itu Pak? saja. Siapa yang diskriminasi Pak? Justru mereka ini kabur ke luar negeri menghujat Pak. Iya, kan banyak sudah orang-orang Kristen, para apologet yang ya ketika berbicara tentang agama lain, nah mereka kan Iya, jadi siapa yang membunuh Yesus, Pak? Dipolisikan. Iya, jadi siapa yang membunuh Yesus, Pak? Mestinya yang membunuh Yesus Pak di penjara Pak. Pembunuhan loh itu Yang Pak. membunuh Yesus ya, saya kira sudah berulang-ulang kita sampaikan di sini. Para mereka yang melakukan pelanggaran itu tadi. Agamanya itu apa saja. itu? Agamanya apa, Pak? Nah, kembali kepada sejarah. Kalau kita lihat, kalau tentara Roma, ini kan Roma ini macam-macam di dalamnya itu. Ada mistik, ada kepercayaan kepada kaisar sebagai dewa. Iya, Pak. Yesus kan Yahudi. Pak, Yesus kan Yahudi. Yang membunuh Yesus itu agamanya Yahudi. apa? Yang membunuh Yesus agamanya apa? Nah, itu yang tadi pelaku penyaliban itu kan para tentara. Iya, yang agamanya menjual apa? Yesus adalah Yudas. Iya, agamanya apa? Agamanya Nah itu, kalau Roma itu tadi saya katakan penyembah mistik atau penyembah kaisar Roma. Penyembah mistik. Kalau tentara. Yesus, iya Pak, Yesus Ya, Yahudi. atau Pak, dengerin. Ya. Yesus kan Yahudi, Yesus Yahudi. Yang membunuh Yesus ajaran sesat, penyembah apa tadi? Penyembah mistik. Penyembah Terus kaisar Roma. Oke, ya, penyembah kaisar mistik, Roma. macam-macam itu. Banyak Ya, agama ya. di... Iya. Oke, Yesus Yahudi terus dibunuh oleh penyembah kaisar Roma. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Di sini Kristennya nggak ada ini. Di kejadian ini nggak ada Kristennya. Apa hubungannya dengan Kristen? Loh. Arti Kristen itu apa, Bapak? Loh. Tidak gini. Loh. Ini Kristennya nggak ada. Kristen di itu sini, artinya apa, Bapak? Nggak peduli. Artinya apa? Loh. Artinya apa? Nggak peduli. Di sini nggak ada Kristennya. Nah, kalau tidak peduli, ini suatu hal yang sebenarnya mundur sekali bagi Anda Kristennya itu. nggak ada di sini, Pak. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Yesus Yahudi dibunuh oleh penyembah mistik. Kristennya nggak ada ini. Nah, Yesus nama lengkapnya adalah Yesus Kristus. Loh, kok ngaku-ngaku? Loh. Siapa yang mengaku? Anda mengaku-ngaku. Memang itu namanya Yesus Kristus. Siapa yang mengaku? Nggak ada hubungannya dengan Kristen, Pak, di sini.
Ya hubungannya Nah, makanya baca Alkitab, Pak, supaya paham. Alkitab itu apa? Alkitab adalah firman Allah yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu Alkitab. Oke, tunjukkan original teksnya. Alkitab itu, tunjukkan original teksnya. Ya, baca saja. Bisa di-download di Play Store atau beli bukunya. Alkitab itu ada di abad keberapa? Abad keberapa ya? Abad sebelum pada saat abad ya sebelum Musa menul ngarang anjir. Oh tidak ya. Ini katanya abad sebelum Adam ada. Udah ada Alkitab. Sebelum agama. Kalau firman Tuhan ya jelas ada. Ya, firman Tuhan ditulis di mana? Kan belum dibukukan ya. Firman Tuhan ditulis di mana? Firman Pak? Tuhan ditulis di mana? Ya, kalau firman Tuhan ditulis di mana? Misalnya kalau kita selidiki dalam sejarah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di situ kan Musa sudah mulai menulis. Nah, apa nama kitabnya? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang namanya 5 kitab Musa. Atau... Kok nggak ada Alkitab? Hah? Kok nggak ada Alkitab? Alkitab adalah loh. Alkitab bahasa Yunani itu kan Biblos. Alkitab bahasa Yunani. Alkitab di dalam setiap bahasa itu kan berbeda. Alkitab itu bahasa kan apa, itu Pak? Kembali kepada bahasa masing-masing. Udah, Alkitab itu bahasa kalau apa? Misalnya bahasa Arab, Pak. Yang emang? Kemudian diindonesiakan menjadi Alkitab. Loh, emang Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Loh. Berfirman di dalam bahasa, kalau kita lihat dalam konteks perjanjian baru itu kan bahasa yang digunakan itu bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Terus kenapa jadi ada Alkitab? Bahasa Indonesia. Lah kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya Biblos itu. Alkitab itu bahasa apa? Alkitab atau bahasa Pentateuch apa? itu. Iya. Alkitab bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Kok bahasa Arab yang diindonesiakan? Artinya apa Alkitab? Iya. Ya artinya apa Alkitab? Alkitab artinya kitab segala kitab. Ngarang. Tidur